Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Justus Kase dengan NIM 2323812086. Saya mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal mini saya dengan judul pengembangan model agroforestry berbasis tanaman lokal dan tanaman dalam rehabilitasi lahan. Studi kasus di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang pertama, latar belakang. Degradasi lahan merupakan salah satu tantangan lingkungan hidup yang serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini ditandai oleh menurunnya daya dukung dan produktivitas lahan akibat tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kegiatan seperti deforestasi pertanian tidak berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek konservasi telah menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT termasuk salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap degradasi lahan, terutama karena karakteristik iklimnya yang kering, curah hujan yang tidak menentu, serta topografi yang dominan, berbukit dan bergelombang. Kondisi ini diperparah oleh praktik pengembangan lahan yang belum berkelanjutan seperti perladangan berpindah, pembakaran hutan, dan pembukaan lahan yang mempertimbangkan konservasi tanah dan air. Akibatnya, banyak wilayah di NTT termasuk Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS mengalami kritis lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat lahan kritis yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Kota Soe terdapat ribuan hektar lahan kritis yang terbesar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam mengatasi lahan kritis adalah agroforestry, suatu sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, pertanian, dan atau ternak dalam satu kesatuan lahan. Agroforestry tidak hanya membantu memperbaiki kondisi biofisik lahan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks Kabupaten TTS, menerapkan agroforestry yang berbasis tanaman lokal menjadi pendekatan yang strategis. Tanaman lokal seperti kemiri, asam, kayu putih, jamu mente, dan sebagai jenis kacang-kacangan telah terbukti mampu bertahan dan kondisi iklim yang kering dan tanah yang miskin hara. Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi di kalangan masyarakat. Berikut rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana mengembangkan model agroforestry berbasis tanaman lokal yang adaptif dan partisipatif dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, apa saja jenis tanaman lokal yang potensial dan sesuai untuk diterapkan dalam sistem agroforestry guna mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan kritis di wilayah penelitian. Berikut ada juga tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengembangkan model agroforestry berbasis tanaman lokal yang adaptif terhadap kondisi biofisik wilayah dan partisipasi dalam pelaksanaannya sebagai upaya rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanaman lokal yang potensial dan sesuai untuk diterapkan dalam sistem agroforestry sebagai bagian dasar dari strategi rehabilitasi lahan kritis. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang agroforestry, konservasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis lokal. Yang kedua, menjadi referensi atau model percontohan bagi pengembangan sistem agroforestry wilayah beriklim kering dan lahan marginal. Yang berikut ada juga tinjauan pustaka. Pertama, lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang telah
mengalami kerusakan secara fisik, kimia maupun biologis sehingga tidak dapat lagi mendukung fungsi ekologi dan ekonomis secara optimal. Direktorat Bina Rehabilitasi Lahan. Ciri-ciri lahan kritis antara lain tutupan vegetasi rendah, tingkat erosi tinggi, kesuburan tanah menurun, dan daya serap air rendah. Di daerah kering seperti Kabupaten Timur Tengah Selatan, lahan kritis umumnya disebabkan oleh pembukaan lahan tanpa konservasi, perladangan berpindah, dan curah hujan yang tidak menentu. Yang kedua, agroforestry sebagai strategi rehabilitasi lahan. Agroforestry merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasi tanaman kehutanan atau pohon dengan tanaman pertanian dan atau ternak pada satu unit lahan secara bersama atau bergiliran. Sistem ini diyakini maupun meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan karena memadukan fungsi ekologi dan ekonomis dalam konteks rehabilitasi lahan kritis. Agroforestry berperan dalam memperbaiki struktur tanah, mengurangi erosi, meningkatkan kesuburan tanah, melalui serasa daun, dan memperbaiki siklus air. Tanaman lokal dalam agroforestry. Tanaman lokal adalah jenis tumbuhan yang secara alami tumbuh dan berkembang di suatu wilayah tertentu dan telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Penggunaan tanaman lokal dalam sistem agroforestry memberikan banyak keuntungan seperti daya tahan tinggi terhadap iklim dan hama lokal, tidak memerlukan banyak input eksternal, serta memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Contoh tanaman lokal potensial di TTS antara lain kemiri, kayu putih, asam, jambu mente, lantoro, dan kacang-kacangan lokal. Keberhasilan agroforestry sangat ditentukan oleh kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi lingkungan dan preferensi masyarakat. Model pengembangan agroforestry. Model pengembangan agroforestry merujuk pada secara sistematik yang mencakup pemilihan jenis tanaman, pola tanam, teknik konservasi tanah, serta strategi pelibatan masyarakat. Model yang baik harus bersifat adaptif. Partisipasi melibatkan masyarakat dan ekonomi memberikan manfaat nyata. Pengembangan model agroforestry juga harus mempertahankan pendekatan sistem dan berkelanjutan jangka panjang. Yang berikut, pendekatan partisipatif dalam rehabilitasi lahan. Keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam program rehabilitasi lahan. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekedar penerima manfaat dalam pengembangan model agroforestry. Partisipasi masyarakat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pemilihan. Baik, untuk selanjutnya kerangka berpikir atau tulang ikan. Di bagian ekornya sebagai kondisi realnya, bagian tulangnya sebagai masalahnya, dan kepalanya sebagai harapan ke depannya. Berikut metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode partisipatif atau participatory action research atau PAR. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam kondisi lahan kritis, potensi tanaman lokal, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan model agroforestry. Model yang dikembangkan bersifat adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial masyarakat setempat. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang mengalami degradasi lahan yang cukup parah dan memiliki potensi pengembangan agroforestry dengan tanaman lokal. Penelitian ini dirancang berlangsung selama 1 bulan mulai dari 1 November
2025. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi lapangan, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga diskusi kelompok terfokus atau FGD, yang keempat studi dokumentasi, yang kelima uji coba lapangan atau produk demonstrasi. Yang berikut teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif sampai kualitatif. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan tahapan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis digunakan untuk merumuskan model agroforestry yang tepat dan segi teknis, sosial, dan ekologis. Yang berikut hasil, yaitu deskripsi kondisi lahan kritis dan lokasi penelitian. Yang pertama, data visual dan peta sebaran lahan kritis. Yang kedua, karakteristik biofisik lahan, jenis tanah, tingkat kemiringan dan tutupan lahan, dan status kepemilikan. Yang berikut, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Yang kedua, inventarisasi dan analisis tanaman lokal potensial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jenis tanaman lokal yang ditemukan di lokasi penelitian. Yang kedua, karakteristik ekologis dan nilai manfaat ekonomi, budaya, dan konservasi. Yang ketiga, persepsi masyarakat terhadap penggunaan tanaman lokal dalam sistem pertanian atau agroforestry. Yang berikut, rancangan model agroforestry berbasis tanaman lokal dibagi menjadi tiga. Pertama itu skema atau diagram model agroforestry yang dikembangkan. Yang kedua, komposisi jenis tanaman, pola tanam, teknik konservasi tanah dan air. Yang ketiga, kelembagaan dan peran masyarakat dalam implementasi model. Berikut hasil uji coba awal atau demonstrasi plot dibagi menjadi tiga. Yang pertama, implementasi model pada skala kecil atau plot site. Yang kedua, respon masyarakat, kendala lapangan, dan potensi keberlanjutan. Yang ketiga, umpan balik untuk penyempurnaan model. Selanjutnya, pembahasan kesesuaian model dengan kondisi lokal. Pertama, analisis keterkaitan antara rancangan model dengan kondisi ekologi dan sosial masyarakat. Yang kedua, perbandingan dan model agroforestry lain di daerah serupa atau iklim kering, lahan menginal. Yang kedua, nilai strategi tanaman lokal dalam sistem agroforestry. Pertama, keunggulan tanaman lokal dari aspek adaptasi, perawatan, dan potensial ekonomi. Yang kedua, kontribusi tanaman lokal terhadap fungsi ekologis, menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, meningkatkan biodiversitas. Yang ketiga, efektivitas pendekatan partisipatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama, evaluasi keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses atau identifikasi hingga uji coba. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong atau memperhambat partisipasi. Yang ketiga, dampak partisipasi terhadap keberterimaan dan keberlanjutan model. Yang berikut, potensi replikasi pengembangan lebih lanjut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelayakan model untuk diterapkan pada skala lebih luas di wilayah TTS. Kedua, implikasi terhadap kebijakan daerah dalam pengelolaan lahan kritis. Yang ketiga, rekomendasi untuk kolaborasi multi pihak atau pemerintah, masyarakat, akademisi. Baik, sekian dari materi saya. Sekian dari terima kasih.